Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga saudara-saudara sekalian semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari COVID-19. Baik, selamat gini hari untuk teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini pada mata kuliah akuntansi zakat, wakaf dan hibah, kita akan kuliah untuk bab pertama, yaitu makna dan hukum zakat. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan menampilkan PowerPoint yang saya buat. Sengaja saya buat dalam bentuk yang panjang, sebab ini masih terkait hukum atau dasar-dasar. Jadi saya rasa kurang elok untuk saya menampilkannya dalam bentuk yang kecil. Baik, yang pertama adalah konsep zakat, di mana pengertian zakat itu, zakat secara bahasa bermakna mensucikan, tumbuh atau berkembang. Menurut istilah syara, zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya atau mustahik sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh syariat. Yang ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu al-barakatu, keberkahan, an-nama, pertumbuhan dan perkembangan, atau haratu, kesucian, dan asolahu, kebesaran. Zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Berikutnya, menurut terminologi, zakat adalah sebagian kadar atau harta tertentu yang memenuhi syarat minimal nishab dalam rentang waktu 1 tahun atau haul yang diberikan kepada yang berhak menerimanya atau mustahik dengan syarat-syarat tertentu. Zakat adalah bagian dari harta yang dikelola seseorang yang harus dikeluarkan jika persyaratan tertentu telah terpenuhi. Apabila persyaratan yang ditentukan telah terpenuhi, maka wajib bagi pemilik harta menzaki untuk mengeluarkan zakat dan menyerahkan kepada yang berhak menerimanya atau mustahik. Harta yang memenuhi syarat nishab dan haul yang telah dikeluarkan zakatnya diyakini menjadi investasi yang terus tumbuh dan berkembang, suci dan penuh berkah. Tumbuh, suci, berkembang dan penuh keberkahan adalah makna dasar dari zakat. Zakat dari segi istilah fikih adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat dalam bahasa Arab memiliki beberapa makna, yaitu yang pertama, zakat bermakna at-tahuru yang artinya mensucikan, tohara ya, mensucikan atau membersihkan. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat karena Allah Subhanahu wa taala dan bukan karena ingin dipuji manusia, Allah akan membersihkan dan mensucikan baik harta maupun jiwa. Kedua, zakat bermakna al-barakatu yang artinya berkah. Makna ini bermakna bahwa orang yang selalu menunaikan zakat pada hartanya akan dilimpahkan keberkahan. Kemudian keberkahan ini akan berdampak pada keberkahan hidup. Keberkahan ini lahir karena harta yang kita gunakan adalah harta yang suci dan bersih. Ketiga, zakat bermakna an-namu yang artinya tumbuh dan berkembang. Makna ini menegaskan bahwa harta yang dizakatkan dengan izin Allah akan selalu tumbuh dan berkembang. Hal ini disebabkan oleh kesucian dan keberkahan harta yang telah ditunaikan kewajiban zakatnya. Yang keempat, zakat bermakna as-salahu yang artinya beres atau keberesan. Bahwa orang-orang yang selalu menunaikan zakatnya, hartanya akan selalu beres dan jauh dari masalah. Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian istilah tadi sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, dan bertambah, suci dan beres atau baik. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103 dan Ar-Rum ayat 39. Yang pertama tentang ayat Al-Quran surat At-Taubah ayat 103 yang Allah firman, yang artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka dan zakat itu
Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yang kedua adalah Quran Surat An-Rum ayat 39 yang artinya sesungguhnya riba tambahan yang kamu berikan kepada agar dia bertambah kepada harta manusia, dan sesungguhnya riba yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah yang orang-orang yang melipat gandakan hartanya. Nah, yang berikutnya, berdasarkan beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa zakat adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim untuk mengeluarkan sebagian harta yang dimilikinya yang telah mencapai nisabnya atau batas minimalnya dan dikeluarkan dengan jumlah tertentu serta diberikan kepada golongan tertentu untuk keperluan tertentu. Nah, zakat merupakan salah satu dari rukun Islam dan wajib bagi setiap muslim. Nah, kewajiban zakat dalam Islam sebagian besar dikaitkan dengan kewajiban sholat. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kewajiban zakat dapat disejajarkan dengan kewajiban zakat sholat. Nah, zakat secara umum dinyatakan berupa bilangan tertentu dari harta orang muslim berpunya yang perlu dikeluarkan menurut hitungan periode tertentu antara per bulan hingga per tahun. Nah, untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan mereka yang tidak berdaya di tengah ketatnya persaingan ekonomi. Ada dua macam zakat yang wajib ditunaikan oleh umat Islam, yaitu zakat fitrah, zakat jiwa, dan zakat mal atau zakat atas kepemilikan harta. Nah, zakat secara umum dinyatakan berupa bilangan tertentu dari harta orang muslim yang berpunya yang perlu dikeluarkan menurut hitungan periode tertentu antara per bulan hingga per tahun untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan mereka yang tidak berdaya di tengah ketatnya persaingan ekonomi. Ada dua macam zakat yang wajib ditunaikan oleh umat Islam, yaitu zakat fitrah, zakat jiwa, dan zakat mal atau zakat atas kepemilikan harta. Pada dasarnya, zakat itu sendiri mengandung makna produktif. Artinya zakat itu tidak hanya ditujukan untuk sekedar memenuhi kebutuhan konsumtif fakir miskin dan mustahik lainnya, tetapi lebih dari itu ditujukan untuk memberdayakan kaum fakir miskin dalam rangka keluar dari jeratan kemiskinan mereka. Itulah sebenarnya tujuan dari ditegakkannya hukum zakat. Karena ketika zakat hanya diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif yang sifatnya harian, maka zakat itu sendiri tidak memenuhi tujuan idealnya. Dasar hukum tentang zakat itu sendiri dalam Al-Quran, zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan merupakan perintah wajib. Hal tersebut sangat ditekankan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103 yang artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, firman Allah dalam Quran surat At-Taubah ayat 60 yang artinya sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah orang yang fakir miskin. Orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah mengetahui lagi Maha bijaksana. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43, Allah berfirman yang artinya dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Nah, sedangkan dalam hadis, adapun dari as-sunnah atau hadis adalah sabda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW mengutus Mu'adz ke Yaman. Dia meneruskan hadis tersebut dan dalamnya beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan orang-orang zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Atau muttafaqun alaih dalam lafaznya menurut Bukhari dari Salim ibnu Abdullah dari ayahnya radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda,
tanaman yang disiram dengan air hujan atau dengan sumber air atau dengan pengisapan air dari tanah, zakatnya 1/10. Dan tanaman yang disiram dengan tenaga manusia, zakatnya 1/20. Riwayat Bukhari, menurut riwayat Abu Dawud, bila tanaman ba'al, tanaman yang menyerap air dari tanah, zakatnya 1/10. Dan tanaman yang disiram dengan tenaga manusia atau binatang, zakatnya setengah dari 1/10. Sedangkan menurut Undang-Undang Zakat ya, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Zakat, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengeluaran zakat. Nah, dalam undang-undang tersebut meliputi berbagai aspek ya. Pengertian zakat tertera pada pasal 1 ayat 2, yaitu zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Tujuan dari pengeluaran zakat tertera pada pasal 3, yaitu yang pertama meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Yang kedua meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Nah, macam-macam zakat tertera pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pada pasal 4, yaitu yang pertama zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi emas, perak, dan logam mulia. Yang kedua uang dan surat berharga lainnya. Yang ketiga perniagaan, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan, perindustrian, pendapatan jasa, dan rikas. Nah, yang berikutnya adalah syarat wajib zakat. Nah, dalam mengeluarkan zakat, agama memberikan syarat-syarat yang wajib dilakukan untuk mengeluarkan zakat. Nah, syarat-syarat tersebut yaitu yang pertama, syarat orang yang wajib zakat yang pertama harus muslim. Jadi ulama fikih sepakat menyatakan bahwa yang wajib dikenai zakat adalah orang muslim. Yang kedua, merdeka. Nah, merdeka artinya orang yang terbebas dari kekuasaan orang lain atau lawannya adalah hamba sahaya. Nah, para ahli fikih berpendapat bahwa hamba sahaya atau budak tidak dikenai wajib zakat karena secara hukum mereka tidak memiliki harta karena diri mereka sendiri itu dianggap sebagai harta. Yang ketiga adalah balik dan berakal, di mana syarat ini dikemukakan oleh mazhab Hanafi. Oleh sebab itu, anak kecil atau orang gila yang memiliki harta mencapai 1 nisab tidak dikenai wajib zakat karena mereka tidak dituntut untuk beribadah seperti sholat dan puasa. Akan tetapi mayoritas jumhur ulama fikih tidak menerima pendapat ini. Mereka berpendirian bahwa apabila anak kecil atau orang gila memiliki harta 1 nisab atau lebih maka wajib dikeluarkan zakatnya. Alasan mereka adalah bahwa teks-teks suci hadis yang mewajibkan zakat terhadap kekayaan muslim tidak membedakan pemiliknya balik dan berakal atau tidak. Nah, yang berikutnya adalah syarat harta yang wajib dizakatkan. Yang pertama milik penuh atau milik sempurna. Artinya harta itu di bawah kontrol dan kekuasaan yang wajib zakat atau berada di tangannya, tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain secara penuh. Ia dapat bertindak hukum dan menikmati manfaat harta tersebut. Yang kedua, harta yang berkembang atau an-nama. Artinya harta itu dikembangkan dengan sengaja atau memiliki potensi untuk berkembang dalam rangka mendapatkan keuntungan. Yang ketiga itu berlalu 1 tahun. Artinya kepemilikan harta tersebut telah dimiliki seseorang telah melalui masa 1 tahun atau 12 bulan Qamariyah atau Hijriyah. Yang berikutnya itu macam-macam zakat. Nah, zakat itu ada 2 macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat mal adalah zakat harta benda, sedangkan zakat fitrah disebut juga zakat jiwa. Artinya zakat yang berfungsi membersihkan jiwa setiap orang Islam dan menyantuni orang miskin. Nah, zakat fitrah merupakan zakat yang diwajibkannya terkait dengan bulan suci Ramadan. Nah, zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perbuatan yang tidak ada gunanya dengan memberikan makanan pada orang miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan dan minta-minta pada hari raya. Nah, zakat fitrah disyariatkan pada tahun kedua Hijriah bulan Syakban. Artinya sejak saat itu zakat fitrah menjadi pengeluaran yang wajib yang dilakukan setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul Fitri sebagai tanda syukur kepada Allah karena telah menyelesaikan ibadah puasa. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan para ulama lainnya sepakat bahwa zakat fitrah ditunaikan sebesar 1 sa' atau di Indonesia berat 1 sa'. Itu dibekukan menjadi 2,5 kg
Nah, kurma, gandum, atau makanan lainnya menjadi makanan pokok negeri yang bersangkutan. Nah, Imam Hanafi membolehkan makanan zakat fitrah dengan uang senilai bahan makanan pokok yang wajib dibayarkan, namun ukuran suatu saham menurut mazhab Hanafi lebih tinggi dari pendapat para ulama yang lainnya, yakni 3,8 kg. Nah, sedangkan zakat mal adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk dimiliki, dimanfaatkan, juga disimpan. Nah, sesuatu inilah yang perlu dikeluarkan zakatnya jika sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun syarat zakat mal adalah milik penuh, bukan milik bersama, yang kedua berkembang, artinya harta tersebut bertambah atau berkurang bila diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang. Yang ketiga lah mencapai nisabnya atau mencapai nilai tertentu. Yang keempat cukup haulnya atau sudah mencapai 1 tahun. Yang kelima lebih dari kebutuhan pokok dan bebas dari hutang. Nah, dalam perekonomian modern, zakat mal dapat berupa pertama zakat profesi, zakat perusahaan, zakat sesuatu berharga, saham dan obligasi, zakat perdagangan mata uang, zakat hewan ternak yang diperdagangkan, zakat maru dalam produk hewani, sutra dan susu, zakat investasi properti, zakat usaha tanaman anggrek, sarang burung walet, ikan hias, dan sektor modern lainnya yang sejenis. Nah, zakat sektor rumah tangga modern. Jadi yang berikutnya kita akan membahas tentang harta wajib yang wajib dizakati. Yang pertama itu adalah binatang ternak. Nah, binatang ternak amat banyak bentuk dan macamnya. Namun tidak semua terkena wajib zakat. Nah ya, binatang ternak yang terkena wajib zakat yaitu sapi, kambing, kerbau, dan unta. Nah, emas dan perak yang wajib dizakati adalah emas dan perak yang sampai nisabnya dan telah cukup 1 tahun dimiliki. Terkecuali jika emas dan perak yang baru didapati dari galian, maka tidak disyaratkan cukup 1 tahun. Yang ketiga itu zakat pertanian. Nah, zakat hasil pertanian nisabnya adalah 5 wasak atau setara dengan 693 kg. Nah, apabila hasil pertanian tersebut termasuk makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, dan kurma, nisabnya adalah 693 kg dari hasil pertanian tersebut. Yang berikutnya itu zakat barang tambang dan hasil laut, di mana barang tambang dan hasil laut wajib dikeluarkan zakatnya. Pendapat ini berdasarkan mazhab Hambali. Menurut mazhab ini tidak ada bedanya antara barang tambang padat dan barang tambang cair. Juga tidak ada bedanya antara yang di luar dan yang tidak. Besar zakat barang tambang adalah 20% atau 2,5%. Zakat profesi. Nah, pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua, yaitu pertama, pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa bergantung pada pihak lain. Yang kedua, pekerjaan yang dikerjakan pihak lain, baik pemerintah, baik di bidang pemerintahan, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah pencarian dari profesi yang dimiliki seseorang. Nah, zakat profesi memang belum familiar dalam khazanah ilmu Islam klasik, maka dari itu hasil profesi dikategorikan sebagai jenis harta wajib zakat berdasarkan kias atau analogi atau kemiripan syabah terhadap karakteristik harta zakat yang telah ada. Yakni ada dua model. Yang pertama, model memperoleh harta penghasilan atau profesi mirip dengan panen hasil pertanian. Sehingga hasil ini dapat dikiaskan pada zakat pertanian berdasarkan nisab 653 kg gabah kering, giling, atau setara dengan 522 kg beras dan waktu pengeluaran zakatnya setiap kali panen. Yang kedua itu model harta yang diterima sebagai penghasilan berupa uang, sehingga jenis harta ini dapat dikiaskan pada zakat harta simpanan atau kekayaan berdasarkan kadar zakat yang harus dibayarkan itu 2,5%. Dengan demikian, apabila hasil profesi seseorang telah memenuhi ketentuan wajib zakat, ia wajib berkewajiban menunaikan zakatnya. Yang berikutnya itu zakat hadiah dan sejenisnya. Pada masa sekarang, banyak sekali bentuk hadiah, baik yang diberikan oleh perorangan maupun perusahaan, terutama ketika masa promosi suatu produk. Menurut sebagian ulama, jika hadiah tersebut diterima dan besarnya sama dengan penghasilan selama ia bekerja 1 bulan, maka ia terkena wajib zakat sebesar 2,5%. Apabila perolehan harta hadiah ini mencapai nisabnya setara dengan emas 85 kg, harta tersebut dikenai zakat sebesar 20% yang harus dikeluarkan pada saat memperoleh
pada saat yang terolehnya setelah dikurangi biaya administrasi, pajak, dan lain sebagainya. Yang berikutnya itu zakat perdagangan, di mana seorang yang memiliki kekayaan perdagangan masanya sudah berlalu setahun dan nilainya sudah mencapai nisab pada akhir tahun, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dan dihitung dari modal dan keuntungan. Yang berikutnya itu zakat perusahaan, di mana nisab dan kadar zakat perusahaan dianalogikan dengan wajib zakat perniagaan, yaitu 85 gram emas. Adapun kadar zakatnya itu 2,55% dari aset wajib zakat yang dimiliki perusahaan selama masa 1 tahun. Jika perusahaan tersebut bergerak dalam bidang produksi, maka zakat yang dikeluarkan sesuai dengan aturan zakat investasi atau zakat pertanian. Dengan demikian, zakat perusahaan dikeluarkan pada saat menghasilkan, sedangkan modal tidak dikenai zakat. Kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 5% untuk menghasilkan kotor atau 10% untuk penghasilan bersih. Nah, untuk golongan yang berhak menerima zakat ya, kita masuk kepada pembahasan berikutnya di mana kita akan membahas tentang golongan yang berhak menerima zakat. Nah, golongan yang berhak menerima zakat yaitu ada 8 golongan atau dalam istilah disebut dengan golongan 8 asnaf. Mereka adalah yang pertama adalah fakir miskin. Nah, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan usaha atau mempunyai harta atau usaha yang kurang dari 1/2 kebutuhannya. Dapat dikatakan bahwa apabila seseorang memiliki setengah dari makanan untuk sehari semalam, maka ia tergolong fakir. Dan apabila memiliki sehelai gamis tetapi tidak memiliki penutup kepala, sepatu, dan celana, sedangkan nilai gamis itu tidak mencukupi harga semua itu, sekedar yang layak bagi kaum fakir sesamanya, maka disebut fakir. Miskin adalah orang yang mempunyai harta 1/2 dari kebutuhannya atau lebih tetapi tidak mencukupinya, atau orang yang berpenghasilan tapi pada suatu ketika penghasilannya tidak mencukupi. Yang berikutnya adalah amil, di mana amil zakat adalah orang yang diangkat oleh pemerintah, penguasa atau wakilnya untuk mengurus zakat. Tugasnya meliputi penghimpunan, pengelolaan, dan pengedayagunaan serta pendistribusian zakat. Sebagian ulama berpendapat bahwa bagian amil dari harta zakat adalah 1/8 dari total yang terhimpun. Yang berikutnya adalah mualaf, di mana mualaf yaitu orang yang masih lemah imannya, baik mereka yang baru masuk atau Islam ataupun sudah masuk Islam tetapi tidak membayar zakat. Esensi zakat tersebut mengandung harapan lebih, memberikan kekuatan iman dan dakwah. Yang berikutnya adalah rikab, di mana Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Ishaq menyatakan rikab adalah budak biasa yang dengan jatah zakat mereka dapat dimerdekakan. Menurut golongan Syafi'iyah dan Hanafiyah, imam rikab adalah budak mukatab, yakni budak yang diberi kesempatan oleh tuannya untuk berusaha membebaskan dirinya dengan membayar ganti rugi secara angsuran. Nah, dua pendapat di atas tercakup dalam At-Taubah ayat 60. Yang berikutnya adalah al-gharimin, di mana al-gharimin ini berasal dari kata jamak, dari kata mufrad al-gharimu, artinya orang yang berhutang dan tidak bisa melunasinya. Nah, orang yang berhutang adalah orang yang kurang mampu dari yang berhutang untuk keperluan ketaatan kepada Allah dan untuk hal yang mubah. Namun apabila yang berhutang untuk perbuatan maksiat, maka ia tidak diberi dari uang zakat kecuali apabila ia telah bertobat. Pada literatur lain, gharimin adalah orang yang berhutang atau jatuh pailit pada usaha yang halal dan diridhoi Allah karena syariat seperti kena todong, perampokan, kebakaran, bencana alam, dan lainnya. Zakat menjadi antisipasi terhadap ketergantungan ekonomi dan menyegarkan untuk berdikari. Nah, yang berikutnya yang mendapatkan zakat itu fisabilillah. Artinya golongan ini adalah orang yang menjalankan dakwah dan pendidikan Islam, bidang ilmu dan teknologi tanpa ada dukungan dana dari pemerintah, seperti guru ngaji, guru madrasah, serta kegiatan produktif pada sosial kemasyarakatan. Ibnu Abidin mengatakan bahwa tiap-tiap orang yang berusaha dalam bidang ketaatan kepada Allah dan jalan kebajikan termasuk dalam sabilillah. Sedangkan Said Sabiq berpendapat bahwa sabilillah adalah jalan menuju kerelaan Allah baik tentang ilmu maupun amal perbuatan. Yang berikutnya golongan yang mendapatkan zakat adalah Ibnu Sabil, di mana Ibnu Sabil adalah orang yang dalam proses belajar bidang agama dan umum yang tidak mendapatkan dukungan dari pemerintah atau mendapatkan namun tidak mencukupi hajat masa pembelajaran tersebut. Ibnu Sabil yaitu orang yang melintas dari satu daerah ke daerah lain untuk melakukan perjalanan positif, tidak kemudian kehabisan bekalnya, bukan melakukan perbuatan maksiat tetapi demi kemaslahatan umum yang bermanfaat
kembali kepada masyarakat atau agama Islam. Menurut golongan Asy-Syafi'iyah, Ibnu Sabil itu ada dua macam. Yang pertama, orang yang memperpergian. Yang kedua, orang yang di tengah perjalanan. Keduanya berhak menerima zakat meskipun ada yang mau mengutanginya. Terakhir kita akan membahas tentang tujuan dan hikmah zakat. Di mana tujuan zakat itu sendiri secara umum, zakat bertujuan untuk menata hubungan dua arah, yaitu hubungan vertikal dengan Tuhannya dan hubungan horizontal dengan sesama manusia. Artinya secara vertikal, zakat sebagai ibadah dan wujud ketakwaan dan kesyukuran seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan yang berupa harta yang diberikan Allah kepadanya, serta untuk membersihkan, mensucikan diri dan hartanya itu dengan hartanya itu. Dalam konteks inilah, zakat bertujuan untuk menata hubungan seorang hamba dengan Tuhannya sebagai pemberi rezeki. Sedangkan secara horizontal, zakat bertujuan mewujudkan rasa keadilan sosial dan kasih sayang di antara pihak yang berkemampuan dengan pihak yang tidak mampu, dan dapat memperkecil problema dan kesenjangan sosial serta ekonomi umat. Dalam konteks ini dapat mewujudkan pemerataan keadilan sosial di antara sesama manusia. Di samping itu juga, zakat-zakat ini menciptakan pertumbuhan untuk orang miskin. Artinya jika zakat dikembangkan pada bentuk usaha, peningkatan ekonomi dalam waktu tertentu, penerimaan zakat bukan hanya menerima yang sifatnya konsumtif ya, tetapi bersifat produktif juga. Insya Allah bisa jadi semula mereka miskin, kemudian berubah status menjadi orang yang mampu, bahkan harus menunaikan zakat. Nah, sedangkan hikmah zakat ya, tentang makna dan hikmah zakat sendiri, di mana Allah Subhanahu wa taala menyimpan rahasia dan hikmah dari setiap perintah yang disampaikan kepada hambanya. Nah, beberapa hikmah dan manfaat yang termaktub dalam perintah mengeluarkan zakat itu diantaranya, yang pertama, zakat sebagai wujud solidaritas bagi fakir miskin dan kaum lemah. Nah, yang berdampak paling dahsyat yang mampu dirasakan pelaku zakat adalah wujud solidaritas sosial terhadap golongan mustadafin atau orang lemah. Zakat mampu membantu meringankan beban kaum duafa seperti fakir, miskin, anak yatim yang bersekolah, anak jalanan, dan orang yang jauh yang sudah tidak bekerja. Zakat juga adalah ekspresi syukur dan aktualitas spiritual seorang hamba. Nah, selain bermisi sosial, zakat juga mampu menumbuhkan akhlak mulia, menghilangkan sifat kikir, tamak, dan ragu tekus materialistis, menciptakan ketenangan hidup, serta membersihkan dan menumbuhkan harta. Menumbuh kembangkan harta. Nah, zakat juga sebagai pembersih jiwa dan harta menyimpan harta itu ibarat menyimpan penyakit yang dapat membahayakan bahaya bagi diri maupun hartanya. Sedangkan zakat sebagai wujud pembangunan dan makna zakat juga sebagai wujud pembangunan pemberdayaan sosial. Nah, zakat merupakan sarana membangun perekonomian dan pemerataan pendapatan masyarakat melalui ekonomi white equity. Sekian penjelasan dari saya. Semoga pertemuan kita pada perkuliahan kali ini bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.